Oke teman-teman, ini sorry banget ya, khusus malam ini teman-teman, ini beli nasi goreng jadi teman-teman. Jadi tadi ada sedikit kendala yang dimana ya mengharuskan nyampe lokasi malam banget teman-teman, agak kemalaman. Jadi untung aja ada nasi goreng buka, dan itu tadi aku beli nasi goreng dulu. Sebenarnya untuk masak-masak tuh ada teman-teman, tapi ya keburu kemalaman teman-teman. Wah, apa itu meledak? Karena buru-buru juga coy. Jadi ya begitulah. Oke, selamat makan yang belum makan, kita makan bareng-bareng teman-teman. Mantap. Kita cobain dulu nasi goreng, nggak tahu nih tapi apa namanya, nasi goreng apa nggak tahu teman-teman. Yang jelas cobain dulu enak apa enggak. Bismillah. Enak.
bumbunya tuh pas teman-teman, nggak terlalu asin gitu loh, jadi tuh kayak pas banget sama ada gurih-gurihnya gitu. Nggak tahu ya pakai bumbu apa ya, yang jelas lumayan enak lah. Ada telurnya juga tuh. Yang belum ngopi teman-teman, silahkan kalian bikin kopi sendiri, terserah mau merek apapun. Intinya buat kita relaksasi malam ini teman-teman ya. Saya di sini, kalian di rumah ya, kita ngopi bareng-bareng. Oke, mantap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya sendiri teman-teman, tentunya di channel Herman Penjelajah, yang dimana malam ini kita ketemu lagi di sesi camping horor teman-teman ya. Intinya ya kita solo camping malam ini coy. Ya kemarin udah ditemenin Mas Agus, dan malam ini harus dewean teman-teman, karena kalau ditemani terus, kalau sering-sering berdua, lama-lama nyalinya ciut gitu coy. Jadi selain konten, selain dapat ini ya, dapat pengalaman dan juga bertambahnya nyali coy, gitulah. Jadi teman-teman, malam ini aku mendatangi suatu lokasi yang direkomendasikan oleh salah satu subscriber teman-teman, yang ya dari rumahku jaraknya dibilang jauh enggak, dibilang deket juga enggak teman-teman. Jadi malam ini pokoknya tuh luar biasa banget, dan di sini historinya teman-teman ya lumayan cukup buat bulu kuduk merinding lah teman-teman ya. Jadi ceritanya teman-teman, ini sekitar ya apa ya, kejadian 10 atau 11 tahun yang lalu teman-teman, yaitu di sini kan ada kayak ini coy. Dulu tuh kan masih kampung sepi banget sih. Ada dua kampung ya, kampung A dan kampung B. Jadi posisi tempatku camping ini ada di tengah-tengah teman-teman. Jadi singkat cerita, dulu ada seorang wanita coy, yang dimana dia dari kampung A, dia pamitan mau pergi ke kampung B coy. Cuman di saat di pertengahan jalan, atau tepatnya nggak jauh dari sini, dia mengalami kejadian, yaitu ada insiden kayak apa ya teman-teman, istilahnya nih kayak begal apa ya, ya kayak begal gitulah teman-teman, kayak begal atau rampok begitu. Dan itu cewek itu di bun-bun, dan itu pokoknya katanya diiniin dulu lah teman-teman, kayak istilahnya tuh
apa ya, kayak dibun-bun gitulah coy. Pokoknya ya kalau tak jelasin secara detail itu kalimat atau kata-kata yang tak keluarin tuh eksplisit banget dan itu nanti bisa kena pelanggaran teman-teman. Jadi ya kalau nyeritain insiden kayak gini harus sedikit hati-hati teman-teman gitu. Jadi ya singkat cerita si cewek ini dibun-bun dan itu teman-teman dibuang di pohon bambu, di dalam pohon bambunya teman-teman, bukan di luarnya atau gimana ya. Jadi didelesupin, dimasukin karung tuh, dilesup di pohon bambu dan itu sekitar beberapa minggu baru konangan lah kalau bahasa Jawanya coy, atau ketahuan itu sekitar beberapa minggu, hampir sebulan. Nah itu ya keadaannya sudah agak memprihatinkan dan itu teman-teman sampai sekarang ya banyak banget yang berspekulasi teman-teman karena sering ngelihat sosok kayak wanita yang dimana dia tuh kadang-kadang tuh kayak apa ya teman-teman, ya bukan jalan, jadi tuh wanita dengan pakaian serba putih coy, rambutnya panjang dan itu dia kayak jalan kadang kayak ngesot gitu loh, bukan jalan, kayak ngesot atau merangkak gitu coy. Dan itu setiap disorot pakai lampu biasanya langsung hilang dia. Cuman ya ada beberapa kali orang lihat dan itu di samping kita teman-teman itu ada ya sekitar jarak 10 meter atau 15 meter itu ada jalan setapak yang biasa dilewati pakai motor teman-teman. Dan itu ya disinilah coy kejadiannya itu sering kayak orang nyenterin itu katanya kayak ada perempuan duduk di sini. Dan gak heran juga kadang-kadang tuh kayak motor lewat sini tuh sering mogok dewe teman-teman, sering mogok sendiri gitu loh, nggak jelas. Soalnya kan temurunan tuh, jadi setiap orang waktu pas banget di turunannya itu, nah itu udah mulai ngalamin kejadian yang janggal, yaitu kadang motor mogok nggak ada sebabnya, giliran didorong udah nyampe atas atau udah agak jauh dari lokasi ini, nah dihidupin nyala lagi teman-teman gitu. Pokoknya gimana gitulah. Ada juga yang bilang katanya walaupun motornya nggak mogok, waktu udah turunan itu teman-teman, waktu mau nanjak itu katanya tuh udah bener-bener berat banget, kayak apa ya, kayak muat pasir 1 ton katanya teman-teman. Itu katanya pokoknya motor tuh sampai ngeden-ngeden kalau lewat sini. Dan ini memang kejadian ini sudah ada sebelum penemuan mayat tersebut. Jadi udah agak lama banget gitulah intinya. Ya tapi nggak tahu juga lah teman-teman, semenjak kejadian itu orang-orang pada takut lewat sini, jarang ada yang berani lewat sini teman-teman. Ya ini dibilang kota bukan, dibilang kampung juga bukan. Dulu masih kampung kecil banget, tapi sekarang ya udah agak-agak ramai, udah agak mendingan lah gitu. Apalagi tadi ya, apa teman-teman ya, lupa aku. Ada yang mau tak ceritain tadi tapi lupa. Nah ya kayak gitulah teman-teman kurang lebihnya ceritanya lah, nggak inget lagi tadi ya, saking banyaknya dapat informasi teman-teman, tak ambil yang penting-penting aja. Oke, yang penting ya ngopi ini nggak bakal kelewat, harus ada kopinya ya. Intinya kalian pantau terus, jangan di skip teman-teman ya. Oke, mantap.
Enggak tuh teman-teman, kerekod sama kamera enggak tadi. Kayak suara perempuan teman-teman dari pohon bambu. Astagfirullahaladzim. Dari dalam pohon bambu sini loh coy, tempat yang ditemuin mayitnya itu. Oh, shh. Tadi jelas banget masalahnya, harusnya kedengeran ge. Oh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dengerin coy. Hei. La ilallah, tolong. Astagfirullahaladzim. Jelas banget teman-teman, jelas, serius jelas banget. Harusnya kerekod tuh suara perempuan teman-teman dari dalam pohon bambu nih loh. Gila, merinding banget. Woi, la ilah. Coy. Aroma bunga melati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gila, bunga melati teman-teman, aromanya kenceng banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini aneh banget teman-teman. Tadi kedengeran jelas banget suara perempuan dari dalam pohon bambu coy. Tak deketin dan itu bunga melati teman-teman. Tuh nggak tahu bunga apa ya, setahu bunga melati, aromanya kayak bunga melati. Itu nyengat banget teman-teman. Dan ini barusan tak cek hasil dari rekaman kameranya teman-teman, dan memang kerekod, bener-bener kerekod. Dan nggak tahu itu suara musang atau gimana coy. Mirip banget kayak suara perempuan ya kan.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apaan itu? Astagfirullah. Woi. Astagfirullahaladzim. Ini agak gak masuk akal teman-teman. Tiba-tiba, waduh, kopi tumpah, cuaca jadi dingin. Dan ini teman-teman, dari tadi tuh nggak tahu. Ini nggak tahu teman-teman. Ini langsung tak pasang CCTV, itu nggak tahu entah musang, entah gimana teman-teman. Itu berkali-kali dari tadi masalahnya itu kayak ada yang lari-lari kayak gitu teman-teman, lari-lari sama suara tadi itu, dan itu nggak tahu suara musang atau gimana, kayak suara perempuan. Dan ini cuacanya teman-teman nggak tahu karena menjelang tengah malam mungkin, dan ini udah lewat tengah malam teman-teman, udah jam 12-an lewat dikit, udah menjelang mau subuh. Jadi cuacanya dingin banget, dan dinginnya nggak masuk akal kayak di gunung coy. Dan yang lebih aneh lagi, aroma bunga melatinya itu loh, dari mana asalnya. Setauku kalau musang itu baunya bau pandan. Aduh, ngantuk banget. Aduh. Bau melatinya makin nyengat teman-teman. Dan itu teman-teman, panci-panci tuh, barang-barangku tuh nggak tahu tuh pada gelimpangan semua tuh. Astagfirullahaladzim. Dan ini teman-teman, ini coba tak masuk tenda biar CCTV aja yang bekerja coy. Dan ini dari tadi tuh udah gak masuk akal banget. Dan baru masuk ke tenda teman-teman, itu cuacanya berubah banget, jadi gerah luar biasa. Tadi di luar teman-teman tuh kayak di pegunungan, dan itu kecium aroma bunga melati itu menyengat, dan sampai sekarang belum hilang-hilang sama sekali coy.